Bayangkan, di usia 7 tahun, seorang anak yatim di Makkah telah menghafal Al-Quran. Di usia 10 tahun, ia menghafal Al-Muwatta, karya Imam Malik. Di usia 15 tahun, ia telah diizinkan berfatwa. Namun hidupnya bukan istana dan kemewahan. Ia tidur di lantai, menulis ilmu di tulang, difitnah, dibelenggu, dan hampir dihukum mati. Dialah ulama yang menyatukan hadis dan akal, pendiri ilmu ushul fiqh, dan imam besar yang hingga hari ini mazhabnya diikuti ratusan juta umat Islam. Dialah ulama yang menyatukan dua kutub besar, Ahlul Hadis di Hijaz, Ahlur Royi di Irak. Inilah dia, Imam Asy-Syafi'i, dengan julukan Imam Mujtahid, imam besar yang berijtihad langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Ikuti kisah selengkapnya agar tidak gagal paham dalam Kisah Hikmah. Bagian ke-1. 7 keunikan Imam Asy-Syafi'i. 1. Kecerdasan luar biasa sejak kecil. Imam Asy-Syafi'i sudah menunjukkan kecerdasan yang sangat menonjol sejak usia dini. Beliau menghafal Al-Quran pada usia sekitar 7 tahun dan menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik pada usia sekitar 10 tahun. 2. Hidup dalam kemiskinan, tetapi kaya ilmu. Imam Asy-Syafi'i tumbuh dalam keadaan ekonomi yang sulit. Karena tidak mampu membeli kertas, beliau menulis pelajaran di tulang, pelepah kurma, dan batu tipis. Kondisi ini tidak menghalanginya untuk menuntut ilmu, justru membentuk kepribadian yang sabar, sederhana, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. 3. Menguasai bahasa Arab murni dari suku Badui. Untuk memperdalam bahasa Arab yang fasih dan murni, Imam Asy-Syafi'i tinggal bersama suku Badui, Bani Huzail, selama bertahun-tahun. Suku ini dikenal memiliki bahasa Arab paling fasih. Dari sini, beliau menjadi ahli bahasa, sastra, dan syair Arab yang kelak sangat berpengaruh dalam ketepatan beliau memahami Al-Quran dan hadis. 4. Murid Imam Malik yang sangat dihormati. Imam Asy-Syafi'i belajar langsung kepada Imam Malik bin Anas di Madinah. Karena kecerdasan dan adabnya, Imam Malik sangat menghormatinya. Bahkan, ketika Imam Asy-Syafi'i membaca Al-Muwatta di hadapan Imam Malik, beliau membacanya tanpa melihat kitab, membuat Imam Malik kagum dan mendoakan keberkahan ilmunya. 5. Menggabungkan metode ahli hadis dan ahli roy. Salah satu keunikan terbesar Imam Asy-Syafi'i adalah keberhasilannya menyatukan dua pendekatan keilmuan yang sebelumnya sering dipertentangkan. Ahli hadis yang menekankan dalil hadis, ahli roy yang menggunakan logika dan kias. Beliau meletakkan dasar ilmu ushul fiqh secara sistematis melalui kitab Ar-Risalah, sehingga hukum Islam memiliki metode yang jelas dan seimbang. 6. Kerendahan hati dalam perbedaan pendapat. Imam Asy-Syafi'i terkenal sangat rendah hati dalam menyikapi perbedaan. Ucapannya yang masyhur, "Pendapatku benar, tetapi mungkin salah. Dan pendapat orang lain salah, tetapi mungkin benar." Ini menunjukkan keunikan akhlaknya sebagai ulama besar yang ilmiah, toleran, dan tidak fanatik buta. 7. Kecintaan besar kepada sunnah Nabi.
Imam Asy-Syafi'i sangat menjunjung tinggi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, apabila kalian menemukan hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah pendapatku. Keunikan ini menjadikannya dijuluki Nasyir As-Sunnah atau pembela sunnah, dan mazhabnya dikenal kuat berpegang pada hadis sahih. Bagian kedua, kisah perjuangan Imam Asy-Syafi'i. Satu, difitnah dan diborgol dari Yaman ke Baghdad. Di Yaman saat itu terjadi ketegangan politik antara pemerintahan dinasti Abbasiyah dan kelompok Alawiyin, keturunan Ali bin Abi Thalib, yang sebagian memberontak karena Imam Asy-Syafi'i berasal dari Bani Hashim, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berakhlak mulia dan dicintai rakyat, tegas menegakkan keadilan. Sebagian pejabat dengki dan memfitnah beliau, menuduh bahwa Imam Asy-Syafi'i mendukung pemberontakan Alawiyin, menggalang kekuatan untuk melawan khalifah. Fitnah tersebut sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Tanpa penyelidikan mendalam, Imam Asy-Syafi'i ditangkap, diborgol dan dirantai. Disatukan dengan 9 orang tertuduh lain, diarak dari Yaman ke Baghdad. Perjalanan sangat jauh dan melelahkan. Dalam perjalanan, beberapa tertuduh lain dieksekusi lebih dulu karena dianggap berbahaya. Menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid. Sesampainya di Baghdad, satu persatu tahanan dihadapkan kepada Khalifah. Ketika giliran Imam Asy-Syafi'i, beliau tetap tenang, berwibawa dan santun. Beliau berkata dengan fasih dan tegas, Wahai Amirul Mukminin, aku tidak pernah memberontak, aku tidak menyeru pada kekuasaan. Aku hanya seorang penuntut ilmu dan pencari kebenaran. Beliau lalu menjelaskan akidah Ahlus Sunnah, menyatakan loyalitas kepada negara, membantah tuduhan dengan hujah ilmiah. Imam Asy-Syafi'i diselamatkan oleh ilmunya. Di majelis itu hadir Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid utama Imam Abu Hanifah. Begitu mendengar penjelasan Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata kepada Khalifah, Wahai Amirul Mukminin, orang ini adalah ulama besar, bukan ahli politik, apalagi pemberontak. Akhirnya, Khalifah Harun ar-Rasyid membebaskan Imam Asy-Syafi'i. Tuduhan dinyatakan tidak terbukti, sementara sebagian tertuduh lain tidak selamat. 2. Berdiri sendirian membela sunnah di tengah perdebatan besar. Di Baghdad, Imam Asy-Syafi'i masuk ke arena debat para ulama besar. Saat sebagian orang mendahulukan logika di atas hadis, beliau berdiri sendirian membela sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dalil yang kuat dan bahasa yang tegas, namun santun, beliau mengubah arah diskusi ilmiah dan menjadi figur pemersatu antara ahli hadis dan ahli royi. 3. Berani mengoreksi penguasa tanpa takut kehilangan nyawa. Imam Asy-Syafi'i tidak gentar menasihati penguasa bila terjadi ketidakadilan. Meski sadar risikonya sangat besar, beliau tetap menyampaikan kebenaran dengan cara yang beradab, bukan demi popularitas, tetapi demi menjaga agama. Keberanian moral ini membuatnya dihormati, bahkan oleh para penguasa yang berbeda pandangan. 4. Hidup miskin di Mesir demi menjaga kejujuran ilmu. Ketika hijrah ke Mesir, Imam Asy-Syafi'i hidup sangat sederhana. Beliau menolak menjual fatwa, menolak hadiah yang bisa memengaruhi keilmuan. Dalam keterbatasan ekonomi, beliau tetap mengajar, menulis, dan menyebarkan ilmu, hingga lahirlah mazhab Syafi'i versi baru,
Kol jadid yang lebih matang dan mendalam. 5. Menulis ilmu usul fiqh di tengah sakit parah. Di masa dewasa akhir hidupnya, Imam Asy-Syafi'i sering sakit. Namun dalam kondisi lemah, beliau tetap menulis dan menyempurnakan karya-karya ilmiahnya, termasuk penguatan metodologi fiqh. Rasa sakit tidak memadamkan perjuangannya. Ilmunya justru menjadi fondasi hukum Islam hingga hari ini. 6. Menghadapi murid fanatik dengan keteguhan akhlak. Sebagian pengikutnya membela mazhab Syafi'i secara berlebihan. Imam Asy-Syafi'i menegur mereka dengan tegas, bahkan melarang fanatisme buta terhadap dirinya. Beliau rela kehilangan pendukung demi menjaga kemurnian kebenaran, bukan membangun kultus pribadi. 7. Wafat dalam luka akibat membela kebenaran. Imam Asy-Syafi'i wafat di Mesir setelah mengalami luka akibat konflik ilmiah yang memanas dengan kelompok yang berbeda pandangan. Beliau wafat dalam keadaan tetap memegang prinsip, memaafkan, dan mendoakan umat, meninggalkan warisan ilmu yang hidup hingga hari ini. Inilah perjuangan ulama sejati, bukan dengan pedang, tetapi dengan ilmu dan keberanian. Bagian ketiga, 7 karya besar Imam Asy-Syafi'i. 1. Al-Risalah. Kitab ini menjadi fondasi utama ilmu usul fiqh. Di dalamnya Imam Asy-Syafi'i merumuskan metode pengambilan hukum Islam yang sistematis. Isi penting: kedudukan Al-Quran, fungsi sunnah, ijma, qiyas, metodologi, istinbat hukum. Keistimewaan: kitab pertama yang membahas usul fiqh secara ilmiah dan sistematis. 2. Kitab induk mazhab Syafi'i, berisi kumpulan pendapat fikih Imam Asy-Syafi'i dalam berbagai bidang hukum Islam. Isi utama: ibadah, muamalah, nikah, jinayah, hudud, kada peradilan. Keistimewaan: menjadi rujukan utama mazhab Syafi'i di seluruh dunia. 3. Ikhtilaf al-hadis, pembelaan terhadap otoritas hadis, menjelaskan cara mengompromikan hadis yang tampak bertentangan. Manfaat: menghilangkan keraguan terhadap hadis, menunjukkan kedalaman ilmu hadis Imam Syafi'i. Keistimewaan: memperkuat kedudukan sunnah sebagai sumber hukum utama. 4. Ahkam Al-Quran, tafsir hukum ayat-ayat Al-Quran, membahas ayat-ayat hukum dalam Al-Quran secara fikih mendalam. Manfaat: memahami hukum Islam langsung dari Al-Quran, landasan tafsir fikih. Keistimewaan: menyatukan tafsir, fikih, usul fikih. 5. Jima al-Ilm, penegasan hujah hadis, membela kehujahan hadis terhadap kelompok yang menolaknya. Isi: bantahan terhadap penolak sunnah, argumentasi ilmiah pentingnya hadis. Keistimewaan: menjadi benteng utama ahlu sunnah dalam membela hadis. 5. Al-Musnad, kumpulan hadis riwayat Imam Syafi'i, menghimpun hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i dari para gurunya. Manfaat: referensi hadis, rujukan hukum fikih. Keistimewaan: menunjukkan kedalaman sanad dan keilmuan hadis beliau. 7. Diwan Asy-Syafi'i, kumpulan syair dan nasihat Imam Syafi'i. Keterangan berisi untayan syair penuh hikmah, akhlak, motivasi, dan spiritualitas. Tema utama: ikhlas, sabar, tawakal, ilmu, akhlak. Keistimewaan: menunjukkan kedalaman ruhani dan sastra beliau. Dari pena Imam Asy-Syafi'i lahirlah ilmu yang menuntun umat. Karyanya bukan sekadar tulisan, melainkan warisan peradaban yang menjaga kemurnian Islam hingga hari ini. Bagian keempat, 7 hikmah kisah Imam Asy-Syafi'i. 1. Miskin bukan alasan menyerah.
Aku belajar dengan menulis di tulang dan pelepah kurma, kata Imam Asy-Syafi'i. Sejak kecil, Imam Asy-Syafi'i hidup dalam keterbatasan ekonomi. Bahkan untuk membeli kertas pun, ia tak mampu. Namun ia tak pernah berhenti belajar. Hikmah, kekurangan, bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Mental pejuang lebih penting daripada fasilitas. 2. Disiplin mengalahkan bakat. Imam Asy-Syafi'i menghafal Al-Quran di usia 7 tahun dan menghafal kitab Al-Muwatta di usia 10 tahun. Bukan karena jenius semata, tapi karena fokus, disiplin, konsistensi. Hikmah, skill lahir dari latihan, bukan bakat semata. Istiqomah kecil setiap hari lebih hebat dari semangat besar sesaat. 3. Rendah hati meski super pintar. Walau ilmunya luar biasa, beliau sangat tawadu, tak pernah merendahkan orang lain, bahkan kepada muridnya. Hikmah, pintar tanpa akhlak adalah kosong. Rendah hati bikin ilmu makin berkah. 4. Berani berbeda demi kebenaran. Imam Asy-Syafi'i berani menyampaikan kebenaran, meski harus berhadapan dengan penguasa dan ulama besar. Hikmah, jangan ikut arus kalau arus salah. Berani beda itu mahal, tapi kebenaran lebih mahal. 5. Gagal itu proses, bukan akhir. Beliau berkali-kali diuji, difitnah, ditolak, bahkan dipenjara. Tapi semua itu justru melahirkan karya-karya besarnya. Hikmah, gagal adalah upgrade mental. Luka adalah jalan naik level. 6. Jaga hati, Allah jaga hidupmu. Imam Asy-Syafi'i sangat menjaga pandangan dan hatinya. Beliau berkata, Aku mengadu kepada guruku tentang lemahnya hafalanku, maka beliau menasihatiku agar meninggalkan maksiat. hikmah, hati bersih adalah pikiran jernih. Jauh dari maksiat adalah hidup lebih ringan. 7. Hidup bukan soal viral, tapi bernilai. Imam Asy-Syafi'i tak mengejar popularitas, namun kini namanya abadi sepanjang zaman. Hikmah, jangan kejar viral, kejar value. Jangan kejar validasi, kejar kontribusi. Orang yang kuat bukan yang paling viral, tapi yang paling tangguh menjaga iman, akhlak, dan mimpinya. Bagian kelima, biografi Imam Asy-Syafi'i. 1. Nama, nasab, dan kelahiran. Nama lengkap: Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi bin Asaib Al-Quraisy Al-Muthtalibi. Beliau adalah keturunan Rasulullah SAW dari jalur kakek beliau, Abdul Muththalib, sehingga memiliki nasab mulia dari suku Quraisy. Lahir tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina. Wafat tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi di Mesir. Usia 54 tahun. Menariknya, tahun kelahiran Imam Syafi'i bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Seakan Allah menyiapkan pengganti ulama besar untuk umat Islam. 2. Perjalanan menuntut ilmu, rihlah ilmiah. Mekah, belajar kepada para ulama besar, hingga diizinkan memberi fatwa di usia 15 tahun. Madinah, berguru langsung kepada Imam Malik bin Anas, penulis Al-Muwatta. Imam Malik sangat kagum, hingga berkata, jika ada orang yang akan sukses, maka dialah anak ini. Di Yaman menjadi pengajar dan pejabat, namun difitnah terlibat politik, sehingga diborgol dan dibawa ke Baghdad. Di Baghdad bertemu murid-murid Imam Abu Hanifah dan mempelajari metode rasional Ahlur Roi di Mesir. Disinilah beliau menyempurnakan mazhab Syafi'i dan menulis karya-karya besarnya. 3. Beberapa guru-gurunya. 1. Imam Malik bin Anas. 2. Sufyan bin Uyainah. 3. Muslim bin Khalid Az-Zanji. Beberapa murid-muridnya. 1. Imam Ahmad bin Hambal. 2. Al-Buaiti. 3.
Al-Muzani. 4. Ar-Rabi bin Sulaiman. Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kepada kita bahwa keterbatasan bukanlah akhir, bahwa luka bukan alasan berhenti, dan bahwa keikhlasan mampu mengubah takdir. Jika hari ini kamu merasa lelah, merasa tertinggal, merasa kecil, dan tak berarti, ingatlah, Imam Asy-Syafi'i pernah berada di titik itu, namun ia bangkit, belajar, bersabar, dan terus melangkah, hingga namanya abadi sepanjang sejarah. Dari kisah beliau, pelajaran apa yang paling menyentuh hatimu? Tulis di kolom komentar. Ikuti terus video selanjutnya bersama Kismah, Kisah Hikmah.